How come I haven't hit it already? No baru no. Segila mantep. Tap me prison. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises. You ain't stop. Assalamualaikum Bang Jul. Waalaikumsalam. Ini kita berlanjut ke konten sebelumnya ya Bang Jul. Oke. Jadi sebelumnya kita itu ada konten kerja tayang Bang Jul. Siap. Bukannya orang duduk situ mau diinterogasi atau apa ya? Gua kayak punya salah nih gua bingung. Duduk sini mau ngapain gua? Jadi entah kita bakal ngasih pertanyaan, menceritakan pengalaman pribadiannya yang terjadi yang menarik mungkin yang bisa diulas. Tapi santai aja Bang Jul, ini mah hiburan tawa dalam bagian cerita. Gimana nih? Kasih tahu. Ya, buat kalian yang belum subscribe Bang Jul, silakan ya subscribe dulu lah. Boleh lah dilihat. Dan cek kita di channelnya Jul. Iya ada. Kita lagi diinterogasi juga sih. Iya. Gantian. Nama gua Ilham, kebetulan gua teman lama-lama ya anak-anak mereka nih, anak mereka. Ini bari bapaknya siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali ke kembali. Alah kita keep sebarang lah. Oke, ya. Jadi ingat masa lalu gua nih moting-motingan. Iya. Jadi kalau kalian mau tahu tuh Bang Jul dulu pernah sempet gigs bareng bersama Betul. anak-anak Tepmi juga. Betul. Ya kan? Dan sekarang Bang Jul sudah berubah pakai peci. Dulu pakai anti-paket. Sampai malu gua pakai anti-paket. Ya, boleh diceritakan pengalaman pribadinya. Tahulah kita juga dulu Bang Jul gimana sampai sekarang jadi alhamdulillah gitu ya. Toh udah berhijrah istiqomah. Dulu astagfirullah berarti. Alhamdulillah tetap. Buka kartu sendiri emang dia mah. Dia mah parah nih. Tunggu. Membagikan cerita. Ya, Iya. kita Masa mah lalu seperti apa, tapi Hmm. terus sekarang seperti apa? Iya. banyak nih teman-teman gua, bukan teman-teman dari Tepmi doang nanya, "Ham, lu kok dulu begini? Sekarang kok begitu. bisa begitu?" Emang apa sih penyebab lu bisa sampai sekarang begitu? Yang dulu Iya. begini? Oke, jadi gimana ya, gua pertama merasa bosan dengan hal-hal yang seperti itu. Kenapa tuh? Bosan aja sih. Gua mikirnya itu nggak ada manfaatnya buat gua. Emang dulu mah kita mikirnya seru, enjoy ya kan. Cuman nggak ada manfaat. Gua berpikir semakin bertambahnya usia, gua nggak bisa begini terus, Bang. Jadi emang bener sih, biasanya itu waktu yang merubah kita sendiri. Ya. Nggak ada niatan, gua nggak ada niatan sama sekali untuk berubah. Nggak ada kepikiran di kepala sama sekali. Tapi ada gak orang yang nampar hati lu buat lu berubah gitu? Maksudnya yang bikin lu berubah? Di balik lu Jadi berubahnya. ada Motivasi siapa gitu? teman gua dulu nge-tag gua satu ustadz ceramah, itu gua tiba-tiba langsung tersentuh. Nah dari situ tuh ceramahnya tentang anak muda yang ketika kalau lu mempunyai dosa yang sangat banyak, tetapi ampunan Allah sangat luas. Jadi jangan pernah merasa putus asa dengan dosa-dosa kita yang kita berbuat. Jadi gua merasa berusaha untuk berbuat lebih baiknya. Emang dulu ente gimana gitu? Bisa dikulik sedikit? Iya kan tadi lu bilang masa-masa kelamnya. Kita Iya. bongkar habis ya kita. Lu bilang tidak bermanfaat. Iya. Coba jelaskan tidak bermanfaatnya itu seperti apa, dan mungkin apakah berubah karena itu sudah tidak ada lagi gitu, maksudnya udah nggak ada lagi gigs, Zamannya udah nggak ada udah- lagi, iya udah bukan zamannya lagi. Apakah itu jadi faktor berubah juga, atau memang dari ceramah tadi yang gue dengar kan lu tersentuh sama satu ceramah tuh, Iya. sampai akhirnya itu kesentuh terus lu bilang gak bermanfaat. Apakah karena itu atau mungkin ada hal lain lagi yang lebih ini banget? Kalau dibilang gua berubah karena udah bukan zamannya, enggak sih. Karena sebelum gua pindah itu zaman-zaman guys masih ada. Oke. Ya. Tahun berapa tuh? Berarti berapa tahun yang lalu kan? 17, 28, 16 lah ya. 17, 18 Ya. Gue capek ngegebukin orang mulu, Bang. Nendangin orang. Orang. Jadi buat lo yang nggak tahu, beat down hardcore itu akan kita tampilin videonya. Ya. Ini seperti ini. Penonton Tepmi pernah digebukin? Apa kalian? Nah, mungkin ada subscriber Tepmi yang pernah gue gebukin dulu zamannya masa beatdown, guys. Gue minta maaf deh ya. Baru bisa maaf kita maaf sekarang Iya. ya. Karena ketika lagi circle, Iya. circle atau wall of death, kita nggak tahu nih teman Iya. siapa, musuh siapa, pukul aja cuy. Benar gitu. Gokil sih. Oke lanjut Jul.
Aduh. Dan yang kedua, jadi gue malu juga sih. Jadi pas gue sekolah tuh bang nih, gue tes agama, apa sih BTQ ya, baca tulis Quran gitu. Iya. Gue remedial, nggak bisa baca Quran. Oh itu yang paling ini banget ya. Nah, tuh remedialnya disuruh datang ke rumah guru sekolah gue itu ngaji nih. Itu bukan karena ngaji beneran ngaji ya kan, karena remedial bener tuh bawa apa sih namanya buku absen ya kan. Nah tiba-tiba kok dalam hati enak gitu ngaji ya, ngaji sama teman-teman sekolah ya kan, daripada gue main-main, udah lah gue ngaji aja bisa sambil main, sambil ngopi, sambil ngerokok ya kan. Udah itu tiba-tiba sampai sekarang berkelanjutan. Dari situ, dari Bener-bener nggak diniatin sama sekali. Tapi ada faktor lingkungan nggak tuh temen atau keluarga yang mendorong lu untuk berubah? Apa memang dari diri lu sendiri? Gitu? Nggak ada sih kalau masalah temen kayak gitu, nggak ada. Karena kan lu tau sendiri lah, zamannya gua begitu, ya teman-teman gua ya begitu juga. Oh iya. Dulu yang gua tahu si Joni tangannya pernah patah. Iya, pengalaman dia ya, pengalaman buruk ya. Mau tahu tangannya patahnya gimana? Kita tampilin gitu. Kasih tahu. Aduh, batu jasa tangan patah masih mosing nggak? Bener-bener dari diri sendiri lu mau Iya, berubah. betul. Dan bagaimana ketika lu berubah pandangan sekeliling lu, cara berteman lu, terus pasti ada perubahan dong ya. Yang dulu kitanya seperti apa dan sekarang seperti apa. Itu secara lingkungan menurut lu ngerasanya Terasingkan ya? Iya, dari mulai pertemanan diasingkan, terus Ya. lu lebih convert ini apa lebih Betul. nyaman yang dulu. Pertama adalah satu golongan, lu tau sendiri ya bang ya. Oke. Dimana zaman itu pas pertama kali gua ngepost share kebaikan, Oke. sampai pengen putus asa gua dimaki-maki. Kenapa gimana ini gimana tuh? Kalau gue boleh tahu. So suci lu, Cut komen ya? lu bukan apa udah kayak ahli surga lu. Dikit-dikitin, wah langsung gua gimana ya, emang bang dikit. Itu pertama kali. Pertama kali gua berani ngepost kebaikan di sosial media. Oke. Dan itu yang komen siapa? Apakah dari orang lain yang nggak follow lu atau memang teman lu yang dulu pernah bareng-bareng? Teman setongkrongan, teman sebitdon. Wow. Iya. Nah dari situ akhirnya gua memutuskan bukan apa ya, bukan meninggalkan seutuhnya, tapi gue meninggalkan sementara untuk bisa balik lagi. Dan alhamdulillah sekarang ketika gue meninggalkan untuk bisa balik lagi, banyak dari orang yang dulu maki-maki gue, yang dulu ngebully gue, minta maaf, datang gue untuk bisa memotivasi dia. Dari masalah dia gagal nikah, minta maaf, apa motivasinya sampai dia gimana sih caranya biar hijrah, gimana sih biar istiqomah. Alhamdulillah teman-teman gue pada datang ke rumah. Tiba-tiba, emang gue udah gak punya kontaknya sama sekali ya. Tiba-tiba dia follow IG gue, minta nomor WA. Gue kira ada apa ya kan, gue kasih aja, menceritakan apa yang dia harus sampaikan. Karena setiap ini pasti ada transisi kehidupan ya. Jadi lu mati juga. dan tapi lu struggle. Itu hebat lu struggle dan gini berarti. Dari zona nyamannya itu bagus. Iya, dan itu dan lu nyaman nggak di posisi sekarang? Sangat nyaman. Sangat nyaman dan kangen nggak sama bukan yang dulunya ya, bukan suasana dulunya, tapi sama teman-teman lu itu. Walaupun dia belum berubah sama seperti lu kangen nggak? Namanya teman ya, teman itu ingin memberikan kebaikan kepada temannya. Terus Ketika orang menganggap itu teman, tetapi dia menjerumuskan ke suatu keburukan, itu bukan teman namanya. Oke. Jadi gua balik lagi sekarang, gua memberikan apa yang sekiranya itu baik menurut gua dan dia untuk gua sampaikan. Adapun dia melakukan hal-hal keburukan, gua nggak ikut-ikutan. Berarti kalau bisa gua kutip juga, ketika dulu temennya banyak, kita misalnya kumpulan anak-anak gigs acara gitu lah, katakanlah seperti itulah. Terus banyak itu belasan, puluhan, terus sekarang lu menjadi diri yang sekarang. Apakah lu meninggalkan teman-teman lu terus cuma punya temen yang segelintir aja, atau memang itu juga masih ada dari masa lalu, tapi dia belum berubah? Gue sama sekali tidak ada niat ketika gue berubah untuk meninggalkan semua teman-teman gue. Dan sampai sekarang gue nyoba satu persatu seperti lu bang, ya kan? Let me gue kontakin satu untuk silaturahmi. Karena gue tahu silaturahmi baik untuk diri kita dan buat orang yang kita silaturahmi. Benar. Adapun dia yang gue bilang tadi, mau dia berbuat buruk, tetapi dia selalu bilang sih, gue minta maaf kalau gue begini. Terus selalu gue nggak kurang menghormati lu. Gue bilang, kalau contoh lah minum ya kan, teman-teman gue selalu bilang, maaf ya. Gue bilang, lu begitu jangan minta maaf sama gue, ya kan? Ya lu minta maaf sama Allah lah, jangan minta maaf sama gue. Karena yang bisa menghukumi seseorang itu bukan orang tersebut, Ya, benar. yang menilai. Benar.
Nah, kalau kita flashback lagi ya ke masa Ya. dulu ya, kita flashback lagi ke masa dulu. Berarti dari mulai mencemooh teman sendiri, memaki dan lain-lain. Lu nanggepinnya dengan yang seperti apa? Mungkin gini, zaman dulu kan kalau kita ada di kalangan itu kita jadi emosian banget. Betul. Secara Betul. emosian kita ketahuan lah, bener gak sih? Masih belum Ya, bisa namanya mengontrol. anak hardcore gitu Ya. kan, terus anak beatdown terus diliatin aja. Apa lu datin mulu Ya, kan gitu. betul. Nah, berarti lu jadi diri sekarang. Terus dengan orang yang seperti itu, bagaimana dengan teman-teman yang mencemooh lu, memaki lu, bagaimana cara nanggepinnya? Nah, pertama kali gue dicemooh-cemooh gitu, emang gue emosi parah. Dulu lah anak beatdown kan emang keras-keras ya kan. Ayo. Gue tahu kalau diri gue tuh dulu bener-bener nggak bisa diatur, keras. Dengar cemoohan dari teman-teman gue, kalau gue begini terus, gue pasti bakal kepancing emosi dan bisa memusuhi mereka. Gue nggak mau memusuhi teman-teman gue. Lebih baik gue jaga jarak agar seperti gue blok IG-nya, Oke. WA-nya gue hapus. Untuk sementara ya, bukan untuk selamanya. Nah, ketika gue merasa diri gue mungkin udah agak bisa netralisir lah amarah gue ya kan, dan gue balik lagi dan dengar cemoohan itu ya udah biasa aja. Toh gue berubah bukan karena manusia tapi gue karena Allah. Oh. Nice. Berarti ini bisa kalian juga dengar cuy ya. Ketika memang lu dicemooh, dimaki, Ya. nanggepinnya tenang aja. Tenang Walaupun aja. punya emosian, Betul. punya emosional gitu. Setiap orang pasti namanya manusiawi ya. Betul. Tapi setelah itu orang yang memaki malah berbalik untuk minta Iya. maaf. Betul. Dia jadi malu sendiri. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari kawan-kawanku? Sepertinya gua aja nih yang nanya. Aduh, tanya. Coba tanya dong. Coba setel musik hardcore. Jangan, nih? Untuk jangan, apa? jangan. Bahaya. Nah, joget lah. Iya. Tapi kadang seru, gue mikir-mikir lucu juga ya begitu ya. Ada pengalaman tangan patah ya. Tapi bahasanya gini, mau gua kick pala lu. Gua kick pala lu. Berarti yang ente saat ini jalanin apa ya tuh Bang, selain nge-YouTube Iya, profesi. dan sehari-hari? Kegiatan yang sekarang ya, Hmm. ya masih seperti biasa lah main sama temen-temen. Cuman ya tadi gue masih memberi gue nih main niatkan untuk ibadah. Oke. Seperti dia minum, gue bilang jangan minum ya, nggak baik buat lo. Tuh. Tetap gue gabung sama mereka, tetapi gue niatkan ibadah agar main gue tidak sia-sia. Kerja, gue fokus YouTube juga, ngaji, udah gitu-gitu aja. Terus pas lu ada, terus dia minum. Lu sudah tidak menjalani itu, fasenya udah lewat. Terus bagaimana? Apakah dia kayak pas depan lu minum terus kayak besok jangan ada jul dah kalau kita minum? Pernah nggak ngalamin itu? Terus bagaimana lihat tingkah laku temen lu yang seperti itu? Elunya tuh ngerasa kok gua salah dengan berubah kayak gini? Tapi kan lu temen gua, lu nggak support gua. Cara pandang lu bagaimana tuh? Pernah teman-teman gue habis habis ngaji ya kan, habis ngaji gue masih pakai lengkap dong, peci, koko, sarung ya kan. Temen gue pada mabok, dia ngomong, wah gila sih, masa kita minum depan orang yang pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko. Oke. Emang gue ya seharusnya kalau dia berpikir secara dewasa bisa menghargai lah, tidak di tempat orang-orang yang nggak bisa ngaji seperti itu. Ya kan? Dan teman-teman gue ketika dia minta maaf sama gue dan minum di depan gue gitu, gue nggak marah sama dia, tapi gue marah dengan sifat dia yang melakukan suatu keburukan. Oke. Berarti Karena kita yang, nggak boleh memusuhi makhluk, tapi sifat yang ada di makhluk tersebut. berarti yang dijauhi adalah barangnya, Betul, bukan temennya. betul. Tapi temen lu itu dijauhin dulu nggak? Jadi misalnya kayak udahlah besok jangan ajak dia nongkrong lagi deh kalau kita minum kayak Iya, gitu. dari temen lu nya. Iya, dari temen lu nya gitu. Apa masih biasa? Masih biasa aja atau memang? Masih biasa sih dia minum depan gue kadang, cuman setelah minum, minta maaf, gue kagak menghargai lo. Oh. Gitu aja sih. Oke, gue sempat lihat video lu di Instagram ya. Kita juga sempat lihat Iya. video-video lu di Instagram. Terus lu juga kemarin habis menunaikan umroh ya. Bro. Selamat habis menunaikan umroh dan kita juga pengen banget ya. Amin. Kenapa sampai akhirnya memutuskan untuk yaudah lah lewat sosial media. Terus kenapa nggak coba buat diri sendiri aja? Misal gini, gue dapat sesuatu yang menurut gue bisa berubah, tapi gue nggak mau share itu ke orang. Kan ada orang yang menutup diri, ada juga yang mau membagikan. Betul. Terus kenapa lu sampai memulai untuk coba membagikan di sosial media Facebook atau YouTube? Oke, kenapa gue membagikan share kebaikan di sosial media? Karena gue mikir teman gue bukan hanya 1, 2, 3 orang, ya kan? Dan Oke. kenapa gue membagikan
Karena disuruh Nabi balighani walau ayat, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Iya. Di sini gue bener-bener penonton Tap Me itu biar tahu bahwa kita bikin konten bukan cuma menghibur, Ya, tapi bermanfaat. Ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Nggak ada sia-sia. motivasi. Yes, benar sekali. Jadi itulah yang lu denger coy. Jul bilang kenapa dia sampai akhirnya menyebarkan lewat sosial media. Berarti gak perlu memikirkan lagi omongan orang ya. betul. Gue menyampaikan kebaikan, mengingatkan kebaikan kepada teman-teman, bukan berarti gue ahli surga, ya kan? Surga itu luas bro. Yes. Meskipun gue bukan ahli surga, tapi gue kepengen merangkul teman-teman gue bareng masuk surga. Gini, lu mengakui kalau lu udah hijrah atau memang lu nggak perlu mengakui akan hal itu? Menurut lu? Gue hanya menyampaikan apa yang menurut gue baik dan guru-guru gue sampaikan karena itu semuanya berasal dari Nabi dan Allah. Berarti lu nggak perlu berkoar-koar bahwa gue ini udah hijrah, nggak perlu? Nggak boleh, jangan. Nggak boleh ya? Jangan. Cuy dengerin. Nah berarti ketika memang orang tidak berkoar akan hal itu, Ya. terus apa yang bisa lu sampaikan, apa yang lu dapat ketika lu sudah berubah sekarang lebih baik? Dan satu, ketika kalian melihat seseorang menyampaikan suatu kebaikan, jangan mempunyai rasa suuzon. Ah ria nih, pengen dilihat orang. Benar. Jangan. Kita nggak boleh menilai hati orang. Kita hanya boleh melihat luarnya saja kalau masalah tentang agama gitu ya kan. Karena hati itu hanya Allah yang tahu. Jadi jangan suuzon lah, jangan so tahu. Nggak boleh prasangka buruk sama orang. Bang, kalau pas perubahan lu begini ya kan dari yang dulu ya begitu, keluarga lu gimana tuh? Alhamdulillah sangat senang. Tanggapannya bagus ya? Sangat senang. Siapa sih orang tua yang kagak Iya, senang? benar. Jadi lebih Tanggapan baik. keluarga. Yang dulunya gue dimaki-maki mulu sama orang tua. Karena kan ridho Allah, ridho orang tua. Kalau kita membuat orang tua kita marah mulu, bagaimana kita mau mendapatkan ridho Allah? Berarti orang hijrah nggak perlu ngomong. Gua kalau gua udah hijrah. Gua hijrah enggak. Dan gua lebih baik dari lu, dan gua lebih baik dari Sombong. Iya, itu kan Sombong. nggak, berarti kan itu nggak boleh. Terus kan kebanyakan orang ya masih pengen ada di fase nyamannya dan belum berani keluar untuk dari zona nyamannya. Betul. Nah iya mungkin Bang Jul ada saran gimana biar seseorang bisa bangun dari zona nyamannya gitu. Keluar dari zona nyaman. Zona nyamannya seperti keburukan nih. Yes. Oke. Masa lalu yang buruk. Jadi kita harus perjelas ya kan. Namanya zona. Buat teman-teman yang masih nyaman di dalam zona yang sangat kelam, sangat gelap, ya kan? Iya. Coba pikirkan, kita hidup di dunia itu hanya sementara. Teman yang sesungguhnya itu selalu mengingatkan dalam hal kebaikan. Teman yang selalu mengingatkan kebaikan, jangan pernah kalian marah. Karena apa? Sesungguhnya dia ingin mengajak ke dalam surganya. Karena ada di akhirat nanti teman yang bisa memberikan syafaat. Seperti contoh, ada temannya masuk neraka dan temannya selalu mengingatkan kebaikan itu nanti akan melapor ke Allah, ya Allah, mana teman saya yang selalu ngaji bareng, sholat bareng, itu ada di neraka kata Allah. Saya mau masuk surga bersama dia. Ya udah kamu ambil di neraka dengan izin saya. Sangat bahagia itu bisa masuk surga bersama-sama. Jadi pertemanan bukan hanya sekedar dari ini ya. Berarti agama juga tersangkut paut ya. Gue nggak kepengen berteman sama teman-teman gue hanya di dunia saja, tapi kepengen berteman sampai surganya Allah. Bagaimana caranya supaya kita mengajak teman kita untuk, misal kalau terang-terangan, ayolah sholat, paling kan ntar dulu lah, dia Pasti duluan dia- aja, pasti lu dia duluan menolak, aja, dia gitu. menolak. Iya, udah lu duluan aja gitu. Maaf ya, banyak kan yang ngomong kayak gini kayak, Allah kan gue berubah bukan karena lu jadi diri gue sendiri, Ya. tapi lu gak berubah ngomong kayak gitu. Iya. Nah, bagaimana coba lu untuk bisa mengajaknya, terus bareng-bareng sholat lah, terus berbuat kebaikan. Secara perlahan sih, paling nih kayak sholat yuk. Dia nggak mau nih, dia nggak mau. Udah sholat dulu. Kita sogok nih. Udah ntar gue bayarin makan. Dan itu pasti perlahan-lahan dia bakal ngikut. Ya bener ya, abis sholat bayarin gue makan. Oke, nah, Proses ya betul. Misalkan dia males ke masjid, udah sholat di rumah nggak apa-apa dah. Yang penting lu sholat, jangan pernah ninggalin sholat. Dah gitu aja sih. Pokoknya perlahan. Emang kita nggak bisa sholat lu. Kalau nggak sholat masuk neraka, wah nggak boleh. Sekali itu. Islam itu indah, tidak mengajarkan keburukan-keburukan, tapi ada yang bahagia-bahagianya. Jadi nggak boleh langsung menstempel orang ahli neraka. Toleransi, Ya. mencintai, menyayangi Betul. ya. Dan Dakwah itu merangkul bukan memukul. betul. Yogi Iya. Dan boleh nggak gue sedikit untuk bernostalgia? Yoi silahkan. Benar?
kita putar lagunya. Oke, lagu yang beat don hardcore. Tapi kalau kita beat di sini kan nggak mungkin. Nggak Katakan nih. Ya. Oke. Bahwa sudah lama kita tidak memutar untuk bernostalgia dengan lagu-lagu gigs di zamannya. Putar lagu apa? Kilometer boleh? Oke. Kilometer hardcore. Coba gimana? Nggak enak kalau kita pakai ini, kalau kita pakai pokoknya ini musik yang paling ditunggu-tunggu anak Beton dulu, ya kan? Paling pecah, paling hacem udah. Oke, stop. Oke. Dan Dan sedikit nostalgia tadi, Pak. iya, itu sedikit untuk menyegarkan aja gitu. Tadi seriusnya dengan benar-benar kita dapat ilmunya, bukan cuma yang nonton, kita di sini juga dapat sih. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi, dan buat yang terakhir masukan buat yang nonton. Iya. Gitu, itu apa dari lu sebagai orang yang sekarang lu sudah ada di fase lebih baik. Udah bukan di fase dulu lah ya maksudnya. Bisa nggak kasih saran atau Gini sih, kalau emang kalian belum bisa meninggalkan meninggalkan perkara yang buruk sepenuhnya, ya secara perlahan, tapi jangan pernah meninggalkan sholat, sedekah, ngaji. Kalau misalkan kalian malu meninggalkan teman-teman itu, cuekin aja lah, ngapain? Toh, emang kalian mau diajak neraka masuk neraka bareng-bareng? Kan nggak mau kan? Terkadang orang begini berkata, saya takut masuk neraka, tetapi menikmati setiap dosa-dosanya. Jadi saran gua, udahlah, kalau emang kita semakin dewasa, umur kita sebentar, syarat mati nggak harus tua kok, ya kan? Lakukan hal-hal yang baik, yang sekiranya yang kita lakukan Allah ridho terhadap kita. benar sekali? Kalau kita melakukan kebaikan, jangan pernah diniatkan untuk seseorang, karena ketika kita melakukan kebaikan karena seseorang, itu bakal sia-sia, maksudnya nggak bakal istiqomah. Contoh, kita baik kepada teman kita nih, contoh gue baik kepada Bang Desa, gue beliin rokok, gue beliin kopi, jangan ngarep balesan. Ketika Bang Desa kagak ngasih apa yang gue kasih, bakal kecewa. Tetapi kalau kita melakukan kebaikan karena Allah, dia kagak membahas kebaikan, ya udah, toh ini karena Allah bukan karena dia, yang dapat kita. Itu aja sih. Setiap hal ada balasannya gitu. Betul. Janganlah takut untuk menjadi baik. Nah, Grud. Apalagi dan setiap ada orang yang menyampaikan, jangan pernah melihat orangnya, tetapi apa yang disampaikan. Benar, Bang. Mau orangnya bertato, berpiercing, Bener. pendidikan. benar. Cuma lihat cover doang sih kata gua, ya lu noob banget. Anjing noob. Oke, mungkin segitu aja ya. Iya. Video Cukup, kita, dan kalian bukan cuma yang nonton, gua dapat banget ilmunya, dapat banget manfaatnya. Gua ngundang lu, thank you banget udah datang Jul. Oke. Oh, thank you banget udah mau Sama-sama. ngobrol di konten kita di Kerja Tayang. Dan kalian juga bisa komen di bawah, apakah kalian pernah ada di fase dulunya ya seperti apa dan sekarang menjadi seperti apa? Kalian bantu komen di bawah dan share ke teman-teman kalian bahwa video yang kayak gini adalah video yang untuk kita dengarkan. Ya. Bukan dari siapa yang berbicara, Iya. tapi apa isinya. Itu sih. Oke? Ya, untuk lebih jelasnya juga kalian bisa cek channel Bang Jul. Iya, apa Jul? Kasih tahu Jul. Nanti bisa kalian cek Ilham Zulfahri Haikal. Oh, bukan Ilham. Insya Allah di situ ada sedikit-sedikit manfaat. Dan jangan lupa di-subscribe juga channelnya. like, dan share. Iya. Jangan malu untuk membagikan kebaikan, karena ketika kalian membagikan sebuah postingan kebaikan, kalian akan mendapatkan pahala. Sekali lagi thank you ya. Oke, sama-sama. Thank you banget. Dan lagi nanti kedatangannya. Siap, ditunggu Kesini. ngopinya nih, ngopinya. Jangan pernah bosan ke sini. Oke. Ini adalah studio kecil kami. Iya. Dan kita saling support satu sama lain. Siap. Sama-sama membagikan hiburan, gak cuma hiburan aja tapi manfaat dan motivasi. Ya, oke. Oke. See you, segitu aja video Kerja Tayang episode 2. Tunggu di episode selanjutnya. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes. Assalamualaikum Bang Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, kita yang assalamualaikum. Oh,